Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Vivi Ariastiani. NIM 17106111108. Di sini saya ingin memaparkan dan menjelaskan mengenai hukum perbandingan perdata tentang domisili. Jadi langsung saja kita ke pembahasannya. Berikut adalah pembahasan tentang domisili. Yang pertama, pengertian domisili. Domisili atau yang sering disebut dengan tempat tinggal atau tempat kediaman diatur dalam pasal 17 KUH Perdata. Domisili adalah tempat di mana seseorang dianggap selalu hadir mengenai hal-hal melakukan hak-haknya dan memenuhi kewajibannya, meskipun sesungguhnya ia bertempat tinggal di tempat lain. Bahkan, sebuah badan hukum pun dapat memiliki tempat kedudukan tertentu. Dengan demikian, domisili ini dapat berarti tempat tinggal seseorang atau tempat kedudukan badan hukum. Tetapi, dalam hal tidak adanya tempat tinggal tertentu, maka tempat tinggal sewajarnya dianggap tempat tinggal atau domisili. Yang selanjutnya ada tujuan domisili. Pertama, untuk mengetahui di mana seorang harus menikah, diatur dalam pasal 76 dan 77 KUH Perdata. Yang kedua, untuk mengetahui di mana ia harus mengajukan gugatan perceraian diatur dalam pasal 207 KUH Perdata. Untuk mengetahui pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara perdata seseorang, pasal 118 HIR, gugatan perdata diajukan ke pengadilan negeri di mana tergugat bertempat tinggal atau tempat tinggal sebetulnya. Hal ini juga sangat terkait dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili atau kompetensi relatif. Yang keempat, untuk mengetahui tempat pembayaran suatu barang diatur dalam pasal 1393 ayat 2 KUH Perdata. Dari keempat hal di atas terlihat bahwa tujuan dari domisili adalah untuk mempermudah hubungan hukum. Yang selanjutnya ada macam-macam domisili. Domisili dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu yang pertama, tempat tinggal yang sesungguhnya, yaitu tempat tinggal di mana seseorang itu sesungguhnya berada dan melakukan perbuatan hukum pada umumnya. Tempat tinggal yang sesungguhnya dibedakan menjadi dua, yaitu A. Tempat tinggal sukarela atau bebas, yakni tempat tinggal kediaman yang tidak tergantung atau ditentukan oleh hubungannya dengan orang lain. Ia bebas menentukan tempat tinggalnya sendiri. Pasal 20 KUH Perdata menyebutkan bahwa domisili pegawai adalah tempat di mana dia melaksanakan jabatannya. Dan pada pasal 23 KUH Perdata menyebutkan tempat kediaman orang yang meninggal dunia, ditentukan tempat kediamannya di tempat ia berdiam terakhir. Manfaat dari penentuan domisili ini adalah untuk menentukan hukum mana yang berlaku dan soal warisan, dan hakim mana yang berkuasa mengadili perkara warisan, serta dapat ditentukan tempat pendaftaran akan kematian pada kantor catatan sipil tertentu. B. Tempat tinggal wajib atau yang tidak bebas, yaitu tempat tinggal atau tempat kediaman yang ditentukan oleh hubungan yang ada antara seorang dengan orang lain. Pasal 2122 KUH Perdata menyebutkan beberapa orang yang mempunyai domisili yang mengikuti domisili orang lain, yaitu seorang istri mengikuti domisili suaminya, anak-anak yang belum dewasa mengikuti domisili orang tua atau walinya, orang dewasa yang ditaruh di bawah pengampuan mengikuti domisili pengampunya, dan para pekerja mengikuti domisili majikannya.
Tempat tinggal pilihan yaitu domisili yang dipilih yang berhubungan dengan hal-hal dalam melakukan perbuatan hukum tertentu saja, dan dipilihlah tempat tinggal tertentu. Pasal 24 ayat 1 KUH Perdata menyebutkan bahwa dalam suatu sengketa perdata di muka hakim, kedua belah pihak yang berperkara atau salah satu dari mereka berhak bebas dengan suatu akta memilih tempat tinggal lain dari tempat tinggal mereka sebenarnya. Selanjutnya, domisili yang ditentukan oleh undang-undang, misal dalam hukum acara, waktu eksekusi, dan orang yang mengajukan eksepsi. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 66 UU nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang berbunyi, seorang suami yang ingin menggugat istrinya, maka ia harus mengajukan gugatan di tempat tinggal istrinya. 2. Domisili secara bebas adalah tempat kediaman yang dipilih secara bebas oleh para pihak yang akan mengadakan kontrak atau hubungan hukum. Dalam hal memilih domisili ini ada 4 syarat yang harus dipenuhi, yakni pilihan harus terjadi dengan perjanjian, perjanjian harus diadakan secara tertulis, pilihan hanya dapat terjadi untuk satu atau lebih perbuatan hukum atau hubungan hukum tertentu, dan untuk pilihan itu diperlukan adanya kepentingan yang wajar. Selanjutnya, domisili menurut hukum Belanda. Domisili di Belanda diatur dalam pasal 110 sampai dengan pasal 115 KUH Perdata Belanda. Domisili dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, domisil of natural person, yaitu tempat sehari-hari seseorang menetap, berdiam, atau terbiasa tinggal, atau tempat ia senyatanya tinggal. Yang kedua, domisil of legal person domisil, yaitu domisili yang berkaitan dengan badan hukum. Domisili badan hukum adalah tempat badan hukum memiliki kedudukan yang ditentukan oleh badan hukum dan akta pendirian atau anggaran dasarnya. Selanjutnya, domisili menurut hukum domisili Rusia, domisili disebut dengan istilah residen, yaitu tempat warga masyarakat secara permanen dan sebagian besar waktunya di tempat tinggalnya. Di Rusia, residen diatur dalam pasal 20, pasal 34, pasal 35 KUH Perdata Rusia. Ada 3 hak yang diatur ketentuan tentang residen di Rusia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tempat tinggal anak-anak yang belum mencapai 14 tahun. Yang kedua, warga yang telah diletakkan di bawah perwalian. Yang ketiga, orang yang telah meninggal dunia. Bagi anak-anak yang belum mencapai umur 14 tahun, domisilinya pada orang tuanya atau orang tua angkatnya. Sedangkan orang yang diletakkan di bawah pengampuan, domisilinya pada pengampuannya. Adapun residen orang yang meninggal dunia yaitu didasarkan pada putusan pengadilan. Yang selanjutnya, domisili menurut hukum Jerman. Seperti halnya di Rusia, dalam hukum perdata Jerman, istilah yang digunakan untuk domisili juga residen. Residen diartikan sebagai tempat tinggal seseorang secara tetap atau permanen. Aturan tentang residen di Jerman diatur dalam pasal 7 sampai dengan pasal 11 KUH Perdata Jerman. Perbandingan domisili berdasarkan di berbagai negara. Amerika dan Inggris yaitu sama-sama mengatur domisil of origin and choice. Kedua sistem ini memiliki persamaan karena hukum Amerika banyak dipengaruhi oleh hukum Inggris. Akan tetapi, jika dibandingkan antara hukum Amerika, Inggris, dan Indonesia, persamaan adalah domisil of choice atau domisili pilihan. Sedangkan jika dibandingkan antara hukum Rusia, Prancis, dan Jerman, aturan yang sama mengenai domisili tersebut adalah domisili anak di bawah umur. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.